informasi yang sekarang ini muncul di masyarakat. Slide pertama, ini adalah 300 surat yang disampaikan atau daftar surat, bukan suratnya sendiri, daftar surat yang disampaikan oleh PPATK kepada kami, yaitu daftar surat sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini yang kemudian menyebabkan statement mengenai 300 triliun. Kami menerima surat tersebut tanggal 13 Maret. Dan kemudian langsung meneliti data-data atau surat-surat tersebut. Jadi kalau dilihat di tabel ini, di dalam daftar surat itu tahun 2009 ada 6 surat yang dikirimkan PPATK. Sebetulnya kalau dilihat universe-nya, populasi besarnya surat-surat PPATK ke kami, terutama di pajak dan bea cukai maupun Irjen, itu jauh lebih besar. Karena menyangkut banyak sekali entah TPPU dan upaya kami untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi ini adalah daftar surat yang dikirim oleh Kepala PPATK kepada kami tahun 2009 hingga 2023, 300 surat daftar suratnya dengan nilai transaksi dari setiap surat tersebut. Tahun 2009 ada 6 surat yang ternyata 4 surat adalah kepada Kementerian Keuangan, 2 ke APH. Jumlahnya 1,97 triliun. Kalau dilihat di sini sudah keempatnya yang dikirim ke kita sudah di follow up. Dan jumlah hukuman disiplin kepada pegawai Kementerian Keuangan ada 3. Tahun 2010 ada 41 surat, nilainya 736,33 miliar. Dari 41 ini ternyata 21 dikirim ke kami dan 20 ke APH. Yang dikirim ke kami 21-nya sudah di follow up, di mana kami kemudian membuat hukuman disiplin kepada 24 pegawai dan 1 orang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ini biasanya kalau kemudian menyangkut korupsinya yang kemudian bisa dibawa ke APH. 2011 ada 48 surat yang dicantumkan oleh Kepala PPATK dengan nilai 352,633 miliar. 31 dikirim ke kami, Kementerian Keuangan, dan 31 sudah di follow up. 5 orang pegawai mendapatkan hukuman disiplin. 2 orang ditindaklanjuti oleh APH. Sementara 17 surat lainnya adalah ke APH dengan nilai 38,26 miliar. Demikian seterusnya, tahun 2012 5 surat, 4 ke kami, 1 ke APH, yang 4 ini sudah ditindaklanjuti dan kita berikan 2 asterik ini atas surat tersebut belum ditemukan indikasi pelanggaran, namun informasi PPATK kami gunakan sebagai data profiling dari pegawai yang bersangkutan. Tahun 2013 ada 1,6 triliun dari 5 surat, 3 surat ke kami, 3-3-nya selesai di follow up, juga di situ belum ditemukan indikasi pelanggaran. Sedangkan 2 surat ke APH dengan nilai 65,8 miliar. Tahun 2014 ini yang cukup besar, ada 19 surat, 55,5 triliun. 12 surat kepada Kementerian Keuangan, semuanya sudah ditindaklanjuti, ada 13 pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin. Sedangkan 7 surat ke APH dengan nilai 4,08 triliun, 4,018 triliun. 2015 13 surat yang tercantum di dalam keterangan Kepala PPATK, 2,7 triliun, 9 surat ke kami,
99-nya di follow up, 2 orang pegawai terkena hukuman disiplin. Sedangkan 4 surat ke APH sebesar 1,9 triliun. 2016, 29 surat yang ada di dalam tabel tersebut, 20 surat ke Kemenku, 20-nya di follow up, 8 orang terkena hukuman disiplin. Sedangkan 9 surat ke APH dengan 3,78 triliun. 2017, 20 triliun, 30 surat, 24 surat ke kami, 17-nya sudah dilakukan hukuman disiplin, 3 kemudian ditindaklanjuti oleh APH. 6 surat kepada APH dengan nilai 20,6 triliun. 2018, 18 surat, 12 surat kepada kami, 10 sudah ditindaklanjuti, 5 hukuman disiplin, 1 ditindaklanjuti APH untuk pegawainya, dan 6 surat ke APH dengan nilai 4,7 triliun. Tahun 2020, ini yang angkanya besar, 199 triliun, 28 surat, 23 surat kepada Kemenku, 20 surat sudah ditindaklanjuti, 44 pegawai mendapatkan hukuman disiplin. Dan surat yang sama dikirim ke APH 5 dengan nilai 199,35. Kemudian tahun 2021 20 surat dengan nilai 27,197 triliun, 14 surat kepada Kemenku, 11 telah ditindaklanjuti, 60 pegawai terkena hukuman disiplin, 1 ditindaklanjuti APH. 6 surat ke APH 22,8 triliun. 2022, 18 surat dengan nilai transaksi 17,69 triliun, 9 dikirimkan kepada kami, 4 telah di follow up, 7 pegawai terkena hukdis, 1 di refer ke APH, 9 surat ke APH dengan nilai 11,65 triliun. Dan tahun 2023 ini ada 2 surat yang disampaikan, 2-duanya kepada kami, dan 1 sudah di follow up, dan atas surat tersebut masih di dalam proses audit investigasi dan pendalaman informasi. Jadi secara ringkas 200 surat yang kami terima, 186 telah dilakukan follow up, menghasilkan 193 pegawai Kementerian Keuangan sejak 2009 hingga 2022, karena 2023 sedang dalam proses, telah terkena hukuman disiplin, 9 orang ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Sedangkan 100 surat tadi telah disampaikan oleh Pak Menko dengan nilai transaksi 74,2 triliun adalah ke APH. Kami akan menyampaikan persamaan dari data Pak Menko dengan kami, namun perbedaan presentasinya. Itu yang tadi disampaikan presentasi. Surat PPATK ke Kemenku yang nilai transaksinya 349 triliun, yang terdiri dari 300 surat, nomor surat saja ya Bapak ya, karena surat-suratnya tidak ada, yang 200 sudah kita terima. Ini terdiri dari 253 triliun yang ada di dalam 65 surat, ini adalah mengenai data perusahaan dan korporasi. Jadi dalam hal ini, dibedakan antara data korporasi perusahaan yang memang ada di dalam domain tusinya Kemenku. Bea Cukai dalam hal ini menyangkut seluruh kegiatan dari perusahaan, entah itu menyangkut cukai atau bea masuk, bea keluar, pajak ekspor, semuanya. Itu bisa nilainya bisa ratusan triliun, bahkan ribuan triliun dalam hal ini. Pajak yang menyangkut seluruh penerimaan pajak PPh 21, 22, 23, 25, 26, 29, PPN, semuanya itu adalah yang disebut objek
dari tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Nah, di sini PPATK mengidentifikasi ada kegiatan perusahaan sebesar 253 triliun yang dituangkan dalam 65 surat mengenai kegiatan perusahaan itu, yang dalam hal ini Kementerian Keuangan diminta untuk melihat kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jadi isinya debit, kredit, dan seluruh transaksi operasional perusahaan korporasi. Termasuk dalam hal ini adalah 189 triliun yang disebutkan secara khusus. Untuk 65 surat ini, yang kalau disebutkan ada nama pegawai Kemenku, kami kemudian juga melakukan penyelidikan di dalam Kementerian Keuangan sendiri. Saat ini kita terus melakukan dan akan terus melakukan, apalagi kalau ada data tambahan. Kami memulai dulu dari yang 3,3 triliun yang kami sampaikan di Komisi 11 versus 35 triliun yang disampaikan oleh Pak Menko di ruangan ini. Kita lihat di dalam pie chart warna abu-abu. Yang abu-abu ini 22 triliun, itu yang kami sampaikan di Komisi 11. Ini adalah dari 135 surat PPATK yang menyebutkan nama pegawai Kementerian Keuangan. Kami pilah ternyata dari 22 triliun 135 surat, 3,3 triliun itu menyangkut pegawai Kemenku. Namun itu adalah persepsi publik dianggapnya korupsi. Itu adalah informasi transaksi debit kredit dari para pegawai yang diidentifikasikan di sini, termasuk masuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli harta, rumah dalam hal ini dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2023, dan mereka telah ditindaklanjuti. Ini terutama oleh Inspektorat Jenderal karena menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. Di dalam 3,3 triliun ini juga termasuk surat PPATK kepada kami pada saat kami membutuhkan data dari PPATK pada saat melakukan baper zakat, terutama untuk mutasi, promosi, dan dalam rangka fit and proper test. Jadi 3,3 adalah seluruh transaksi dari nama pegawai yang disebutkan PPATK, tidak seluruhnya adalah yang bermasalah. Bisa saja adalah di dalam rangka untuk kita baper zakat. Oleh karena itu yang kami sampaikan di Komisi 11 adalah memang 3,3 ini. Coba kita lihat 18,7 triliun. Ini juga data PPATK. 18,7 triliun ternyata adalah data korporasi. Jadi mirip di 253, namun ini menyangkut perusahaan-perusahaan yang ditengerai ada hubungannya dengan orang-orang Kemenku. Data-data ini nanti akan kami sampaikan secara detail kepada Komisi 3. Karena dari 18,7 triliun, 4 perusahaan ini menyangkut 4 perusahaan dan 2 orang pribadi. Kemudian perbedaannya di mana Pak Menko menyampaikan 35 dan kami 3,3. Yang kami sampaikan 3,3 memang menyangkut Kemenku, 18,7 adalah data korporasi. Sisanya 13 triliun adalah data yang ada nama pegawai Kemenku yang merupakan surat-surat yang dikirim ke APH. 64 surat dengan nilai transaksi 13 triliun. Karena surat ini tidak ke kami dan kami hanya menerima informasi dari PPATK mengenai nomor suratnya saja, ya kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Makanya di Komisi 11 kami fokusnya di yang abu-abu karena itu suratnya ke kami dan kami bisa buka kembali seluruh data menyangkut surat-surat tersebut.
Itu yang membedakan, sama tapi beda presentasi. Pak Menko menyampaikan 35 triliun karena itu semuanya menyebut nama pegawai Kemenku. 22 triliun yang ditujukan ke kita, 13 triliun di APH. Yang tadi sebetulnya summary-nya sudah saya sampaikan pada tabel. Kami akan memulai lagi nanti dengan menjelaskan lebih detail. Kami akan menggunakan metodologi Pak Menko presentasi di sini, perbandingan dari presentasi Pak Menko dengan yang kita kemudian presentasikan di Komisi 11. Halaman selanjutnya. Sebelah kiri ini adalah presentasi Pak Menko di Komisi 3. Betul kan? Bapak-bapak dan Ibu sekalian familiar dengan ini. Kiri ini dikategorikan dalam 3. Transaksi keuangan mencurigakan, ditulisnya pegawai Kemenku, padahal tadi juga ada clearance dan lain-lain, tapi ya nggak apa-apa lah, ditulis seperti itu. 35,454 triliun. Ini jumlah LHA-nya 153 yang ke APH 83. Jumlah entitasnya 461 ASN Kemenku, 11 ASN KL lain, dan non-ASN ada 294 entitas. Kita tarik di sebelah kanan kalau menggunakan kategorisasi yang kami tadi sampaikan. 35,548 triliun. 135 surat yang dikirim kepada Kementerian Keuangan. Makanya kami sebutkan yang kuning dibagi 2. Surat dikirim ke Kementerian Keuangan dalam kurun menyangkut pegawai Kemenku. Ada 135 surat. Yang tadi di dalam charts itu adalah 22 triliun yang abu-abu. Yang kalau menggunakan pie chart 22 triliun. Makanya kita bisa break nanti di dalam 22 triliun terdiri dari tadi A1 yang nanti kami akan sampaikan, terdiri dari 3,3 triliun yang pure pegawai dan 18,7 triliun yang ternyata itu adalah informasi perusahaan. Kalau menggunakan kategorisasi Pak Menko, ada kuning 35 yang kita yaitu A2, itu adalah surat ke APH, 64 surat.